Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Nur Aini, NIM 860297667. Saya berasal dari UPBCJ UT Medan. Saat ini saya sedang melakukan praktikum IPA tentang ekosistem darat. Tujuan dilakukannya praktikum IPA ini adalah untuk membandingkan antara komponen ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah alat tulis, kaca pembesar, dan barometer. Saya menggunakan HP dan alam sekitar. Ekosistem darat adalah ekosistem yang berlangsung di permukaan tanah, tempat di mana makhluk hidup dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Ekosistem darat terdiri dari abiotik, yaitu suhu, air, udara, cahaya matahari, batu, dan kelembapan. Dan yang keduanya adalah komponen biotik yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ekosistem darat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertamanya ekosistem darat alami yang terbentuk secara alami tanpa diolah oleh manusia. Yang kedua adalah ekosistem darat buatan yang diolah atau dibuat oleh manusia. Komponen abiotik ekosistem darat alami yang ada di sini adalah yang pertama, tanahnya subur dan menjadi tempat tumbuh tanaman. Yang kedua, airnya berasal dari air hujan dan sumber mata air alami. Ketiga, cahaya matahari sangat baik untuk fotosintesis tumbuhan. Yang keempat, suhu bervariasi, saat ini agak sedikit panas. Yang kelima, kelembapannya umumnya alami karena dipengaruhi oleh curah hujan. Yang keenam, udaranya sangat bersih karena mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida yang dibutuhkan makhluk hidup. Yang ketujuhnya, batu atau mineral banyak terdapat di dalam tanah untuk membantu pembentukan unsur hara. Contoh tumbuhan pada ekosistem alami yang pertama adalah bunga liar, memerlukan suhu sekitar 22-30 derajat Celcius dan membutuhkan sinar matahari sekitar 4-8 jam per hari. Yang kedua adalah tumbuhan ilalang dengan suhu sekitar 25-35 derajat Celcius dan membutuhkan sinar matahari sekitar 6-10 jam per hari. Ketiga adalah rumput liar, memerlukan suhu sekitar 22-32 derajat Celcius dan membutuhkan sinar matahari langsung sekitar 5-8 jam per hari. Yang keempat adalah tumbuhan putri malu dengan suhu 20-30 derajat Celcius dan memerlukan sinar matahari sebanyak 4-8 jam per hari. Yang kelima adalah tumbuhan pakis dengan suhu 20-28 derajat Celcius dan membutuhkan sinar matahari sekitar 2-5 jam per hari. Contoh hewan pada ekosistem alami yang pertama adalah semut. Semut termasuk konsumen karena semut membantu mengurai sisa makanan dan memperbaiki struktur tanah. Yang kedua adalah kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk konsumen karena kupu-kupu membantu penyerbukan bunga sehingga tanaman dapat berkembang biak dengan baik. Yang ketiga adalah hewan kaki seribu. Kaki seribu sebagai pengurai karena mereka memakan daun busuk, kayu lapuk, dan bahan organik lainnya. Yang keempat adalah larva kumbang, termasuk konsumen karena memakan daun, akar, kayu lapuk, atau bahan organik lainnya. Yang kelima adalah ulat. Ulat termasuk konsumen karena memakan bagian tumbuhan atau buah. Contoh tumbuhan pada ekosistem buatan yang pertama adalah pohon tebu, suhunya sekitar 24-30 derajat Celcius dan memerlukan sinar matahari sebanyak 7-10 jam per hari.
Yang kedua adalah pohon singkong, memerlukan suhu sekitar 25 sampai 29 derajat Celcius dan sinar matahari yang diperlukan 6 sampai 10 jam per hari. Yang ketiga sawi, suhunya 15 sampai 25 derajat Celcius dan sinar mataharinya sekitar 4 sampai 6 jam per hari. Yang keempat adalah tanaman kangkung, memerlukan suhu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius dan memerlukan sinar matahari sekitar 6 sampai 8 jam per hari. Yang kelima adalah tumbuhan cabai dengan suhu sekitar 24 sampai 30 derajat Celcius dan memerlukan cahaya matahari sekitar 6 sampai 10 jam per hari. Contoh hewan pada ekosistem buatan yang pertama adalah laba-laba. Laba-laba sebagai konsumen karena berperan sebagai pengendali hama alami. Yang kedua adalah hewan lalat. Lalat termasuk pengurai karena lalat sering hinggap pada sampah atau bahan organik yang membusuk. Yang ketiga adalah hewan capung. Capung termasuk hewan konsumen karena sebagai serangga karnivora. Empat adalah binatang kecoa. Kecoa termasuk pengurai karena kecoa memakan sisa-sisa makanan, daun kering, dan bahan organik yang membusuk lalu membantu proses penguraian menjadi unsur hara bagi tanah. Hewan yang kelima adalah cicak. Cicak termasuk konsumen karena membantu mengendalikan populasi serangga. Berdasarkan praktikum IPA yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ekosistem darat terdiri dari ekosistem alami dan ekosistem buatan. Keduanya memiliki komponen biotik dan abiotik yang saling berhubungan. Hewan dan tumbuhan di dalam ekosistem memiliki peran yang sangat penting sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan lingkungan menciptakan keseimbangan. Oleh karena itu, manusia harus menjaga kelestarian ekosistem agar kehidupan makhluk hidup tetap berlangsung dengan baik dan seimbang. Demikianlah praktikum IPA saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.